Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur untuk kesempatan ini bisa hadir di gereja ataupun di jemaat. Saya katakan dia anak saya. Pendeta Apri ini anak saya. Nanti saya ceritakan bagaimana dia menjadi anak saya. Ya, setiap kali saya chatting dengan dia, saya katakan anakku. Ya memang benar begitulah. Karena saya menganggap dia sebagai anak saya sendiri. Oke, baiklah, saya memperkenalkan diri sedikit dulu bahwa saya adalah pendeta Herbert Agan, asli Kalimantan Timur. Dan saya juga adalah seorang gembala. Saya adalah seorang penginjil dan juga adalah seorang trainer. Saya datang ke Makassar ini mentraining hamba-hamba Tuhan supaya menjadi penginjil-penginjil yang tangguh. Sebenarnya perjalanan saya itu adalah ke Ambon. Karena di Ambon pada tahun lalu masih ganas-ganasnya COVID, saya berangkat ke sana dan melatih hamba-hamba Tuhan di Ambon untuk menjadi, maksudnya dengan satu materi penginjilan yang namanya TTT CPE, Training the Trainers Church Partnership Evangelism. Itu nama materi yang saya bawa ini dan kelihatannya mereka sangat berminat akan hal itu. Jadi training ini bukan semacam seminar, bukan. Saya adakan perbedaan tentang seminar dan training. Seminar itu hanya kita datang duduk dan mendengar. Dan itu memperkaya pengalaman dan pengetahuan kita tentang Alkitab atau tentang pelayanan. Tetapi kalau training ini saya betul-betul mentraining orang agar supaya mereka dapat ilmu ini dan terjun dan mempraktekkannya di lapangan begitu. Itu training ini. Dan kemudian setelah di training saya tidak tinggalkan mereka begitu saja tanpa ada yang memandu. Saya selalu pandu dan saya selalu mengawasinya, mengevaluasinya dari Samarinda. Saya orang Samarinda. Dan kemudian melalui WA begitu. Dan saya katakan kepada mereka, tahun depan saya akan datang untuk mengadakan evaluasi tatap muka. Dan ketika saya mau datang kali ini, ternyata mereka tunda training evaluasi tersebut. Saya katakan kepada Ibu Pendeta Dr. Sarce, bisa nggak kita buat di Makassar? Dia katakan, boleh saja Pak. Saya sangat senang dengan tanggapan yang sangat cepat begitu. Dan kemudian minggu lalu pada antara minggu tadi ini ya kami mengadakan itu di situ dan saya bersyukur karena itu sudah selesai dan tadi pagi saya pelayanan di gereja mereka dan pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Saya berkeluarga, istri saya orang Malaysia, Pak Pendeta Apri kenal. Karena kami dulu tinggal satu rumah dengan Pak Pendeta Apri. Oke baik, Tuhan telah mengaruniakan kepada kami 6 orang anak. Sebenarnya 7, 1 sudah pergi pulang ke surga dan tinggal 6 di rumah dan sudah dewasa semuanya. Anak saya yang paling terakhir namanya Shirley, dia akan wisuda teologi di STT Jeffrey Jakarta pada bulan Oktober ini nanti, akhir bulan Oktober. Dia katakan tanggal 29 itu Pak katanya. Jadi saya akan ke sana untuk menghadiri wisudanya. Sebagai seorang penginjil, memang kami militan, betul-betul militan di dalam penginjilan. Dan kemudian selama kurun waktu 20 tahun saya menggembalakan jemaat ini. Kami punya pos penginjilan, kami sudah tanam gereja dan memulai pos penginjilan sebanyak 36. Baik di dalam demikian juga di luar negeri. Maksudnya saya menjadi pendeta senior mereka karena saya harus mengevaluasi, saya harus memantau bagaimana kinerja mereka. Saya bersyukur karena mereka sangat aktif di dalam pelayanan. Sehingga mereka akhirnya memiliki tanah sendiri untuk bangunan gereja. Dan mereka punya bangunan gereja sendiri. Dan sekarang ini menjadi self-supporting mereka. Menjadi mandiri. Ya, rata-rata yang 36 itu sudah mandiri. Ya, ada memang yang dibekukan. Tetapi yang dibekukan ini karena tidak ada pengerja kita. Kekurangan pengerja ya Pak Apri ya. Tadi ayat firman Tuhan itu banyak pelayanan pekerjaan itu besar sekali dan luas. Tetapi pengerja sedikit. Makanya kita minta kepada Tuhan. Tetapi strategi saya adalah saya serahkan itu kepada denominasi dari gereja lain yang ada di situ seperti GPDI atau seperti apa yang dekat-dekat di situ ya kita serahkan ke mereka. Jiwa-jiwa yang kita sudah menangkan dan kemudian yang dulu-dulunya bergabung dengan kita. Jadi puji Tuhan ya sekarang ini saya katakan kepada jemaat kita boleh berbangga dan bersuka cita akan pencapaian selama 20 tahun ini. Tetapi kita tidak boleh bangga. Mengapa demikian? Oleh sebab Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja. Sampai kapan kita berhenti bekerja? Sampai Tuhan membawa kita pulang ke surga.
Kemudian generasi berikutnya akan melanjutkannya. Ya, itulah saya katakan kepada jemaat, boleh bersuka cita, boleh berbahagia, boleh senang dengan pencapaian, tetapi tidak boleh berhenti. Tidak boleh puas maksudnya. Tidak boleh puas karena pekerjaan kita masih terus menerus dilaksanakan sampai kepada hari Maranatha. Oke, baiklah, saya akan membaca firman Tuhan untuk kita. Tetapi saya membaca ayat kuncinya saja ya pada malam hari ini. Terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca ayat kuncinya saja. Ada 2 ayat kuncinya. Ayat yang kedua, demikian juga ayat yang ke-14. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ke-14. Kalau bisa di screen ini, bisa juga. Ya, ayat 2 dulu. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Oke, kita lanjutkan ke ayat yang ke-14. Pengkhotbah pasal 1 ayat yang ke-14. Oke, 1, 2, 3. Aku telah melihat segala perbuatan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi nadanya sama. Ayat 2 mengatakan kesia-siaan, kata pengkhotbah. Segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia. Ketika firman Tuhan ini berkata sampai mengulangi kata ini sampai 3 kali. Artinya itu apa? Bahwa memang apa yang dikatakan itu adalah satu kebenaran. Bahwa hidup ini adalah sia-sia. Kemudian ayat yang ke-14 juga mengatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menjaring angin, bisa tangkap nggak kalau kita menjaring angin? Tidak ada satupun angin yang bisa kita tangkap. Begitulah kehidupan ini kata firman Tuhan. Saya akan menjelaskan ini nanti, tetapi saya ingin menyampaikan kesaksian. 2 kesaksian yang ingin saya sampaikan, 3 saja ya, 3. Supaya kesaksian ini menjadi dasar daripada firman Tuhan ini. Sebenarnya, sebahagian daripada tubuh saya ini terkubur di Makassar. Karena makanya Makassar ini tidak akan pernah saya lupakan. Karena sebagian dari tubuh saya terkubur di Makassar ini. Yaitu anak saya yang nomor 2 meninggal di Makassar ketika saya datang ke Makassar. Makassar waktu itu kah? Atau Ujung Pandang? Saya kurang tahu. Ketika saya datang lanjut studi di Makassar dan anak saya nomor 2 meninggal dunia. Ini Pak Pendeta Apri, mereka yang sedang sibuk mengatur dan mengurus jenazah ataupun kami berdua suami dan istri pada waktu itu. Masih ingat Pak Apri ya, Pak Pendeta Apri, bahwa kita satu rumah bukan? Satu rumah besar disewa oleh sekolah STT Jeffrey untuk kami. Ada 6 kamar. Jadi 6 keluarga di dalam rumah itu. Ya, 6 keluarga di dalam rumah itu termasuk saya, kita hanya kamar saja. Dan kemudian ada dapur umumnya begitu. Dan mereka ini anak-anak Toraja masih pemuda-pemuda mereka pada waktu itu. Mereka di lantai atas ya. Mereka di lantai atas. Ada berapa orang kalian waktu itu? 6 orang mereka di atas itu ya. Mahasiswa STT Jeffrey asal dari Toraja, mereka di atas. Dan kami 6 keluarga, orang Kalimantan semuanya ada di dalam rumah itu. Saudara mungkin saya kurang tahu, udara di situ tidak terlalu baik dan akhirnya anak saya nomor 2 namanya Melkisedek meninggal dunia di tempat itu. Dan saudara tahu bahwa itu betul-betul menyebabkan dunia saya runtuh. Bayangkan saja saya di luar pulau, di luar Kalimantan, saya ada di pulau lain, di seberang lautan saya. Tidak ada sanak saudara yang datang menolong dan memberikan penghiburan bagi kami. Tetapi saya sangat terhibur dengan mereka ini. Ya, masih pemuda dan energik mereka pada waktu itu. Dan mereka memberikan pertolongan yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Sampai kepada acara penguburan, sampai kepada acara kami diam-diam di rumah, tenggelam di dalam kedukaan. Mereka, kehadiran mereka di sana ini sangat memberikan penghiburan bagi kami. Maka dari sejak saat itu saya melihat dan memanggil mereka sebagai anak saya sendiri. Ya mungkin usia kita nggak terlalu jauh berbeda juga, tetapi ya gitulah dia ya. Nah kemudian
kesaksian yang kedua itu adalah bahwa saya ini sebenarnya saya ini adalah bekas penderita leukemia. Tahu leukemia? Apa itu leukemia? Kanker darah. Saya ini bekas penderita leukemia. 1 tahun setelah anak saya meninggal dunia, saya kedapatan mengidap penyakit leukemia, komplikasi hepatitis B. Mereka ini tahu percis. Ya, Pak Pendeta Apri mereka dan teman-teman di kampus itu tahu percis situasi dan kondisi saya. Saya sebenarnya tidak merasakan bahwa ada semacam penyakit mengidap di dalam tubuh saya. Tetapi pada satu kali ketika saya naik sepeda pergi di kampus, ya, naik sepeda saya pergi di kampus. Dan kemudian pada satu hari saya lewat, ada seorang dosen kami, Ibu Chapman, tahu masih ingat Ibu Chapman orang Kanada, dia panggil saya, "Hei, baru sini dulu," katanya. Kemudian saya singgah, ada apa Nyonya? Saya pikir dia mau kasih duit ke saya. Memang pada waktu itu kita mahasiswa benar-benar krisis ekonomi. Jadi kalau ada orang panggil kita, ya pikiran kita mungkin dia mau kasih duit. Dan saya datang dan singgah dan saya katakan, "Ada apa Nyonya?" Nyonya itu katakan, "Kamu sakit, kamu harus pergi berobat." "Oh enggak kok Nyonya, saya sehat kok, coba lihat saya naik sepeda." Memang semangat saya tinggi betul, tapi Nyonya katakan, "Kamu sakit. Kamu harus pergi kepada dokter, ya, periksa ke dokter dan kemudian kamu harus berobat." Ya, karena Nyonya katakan begitu, ya saya akan pergi. Saya kira dia kasih duit dan juga dikasih duit. Tetapi pada waktu itu saya melayani di gereja KKK, Gereja Kristen Kalam Kudus. Ada gereja Kristen Kalam Kudus, gereja orang Chinese di Sungai Clara itu, dan saya dan istri melayani di situ. Maksudnya melayani saja sebagai salah satu staf pengerja mereka tanpa gaji begitu ya. Karena memang tuntutan sekolah SKS pelayanan. Nah jadi saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Pada hari itu saya minta tolong penginjil Willy Wirawan. Yang adalah salah satu penginjil di situ. Bawa saya pergi kepada dokter. Pergilah kami kepada dokter. Pada waktu jarum menyentuh tangan saya untuk ambil darah. Saya sudah mulai pusing. Pusing saya, langsung saya terbaring. Saya katakan, "Pak, kenapa ini saya ini pusing?" Saya bilang begitu, "Gelap rasanya saya ini," kata. Saya bilang begitu ke dia. "Ya kamu sabar aja dulu, kita tunggu hasil daripada ini laboratorium ini," katanya. Keluar laboratorium, dia katakan langsung bawa ke rumah sakit. Ya, jangan lagi pulang ke kampus, langsung bawa ke rumah sakit. Dan dokter kasih surat, orang ini dikasih istirahat oleh sebab penyakitnya parah. Saudara, langsung saya pergi ke rumah sakit Stella Maris. Dan apa yang dilakukan dokter terhadap saya? Mereka periksa saya memang leukemia, komplikasi hepatitis B. Kadar darah saya turun sampai 3 itu, hemoglobin. Tahu hemoglobin? Hemoglobin itu istilahnya HB saya turun sampai 3. Normal hemoglobin ataupun HB di dalam tubuh kita itu adalah sekitar 15, 14, dan 13. Itu normal. Tetapi kadar darah saya turun sampai 3. Maka saya menjadi pucat seperti mayat dan seharusnya terjungkal saya, jatuh, mati begitu. Karena HB saya sudah sangat turun begitu. Di rumah sakit saya ditransfusi darah. 6 kantong plastik pertama masuk ke dalam tubuh saya. Tetapi 3 minggu setelah darah itu masuk dalam tubuh saya, habis lagi darahnya. Begitulah selama 3 bulan ya, transfusi, habis, transfusi, habis, transfusi, habis. Ya, dan kemudian dokter panggil istri saya. Dr. Hans Wewengkang, masih ingat itu ya? Pak Apri tahu betul itu. Dr. Hans Wewengkang yang adalah dokter saya, dia katakan, "Suamimu tidak akan hidup lebih dari 9 hari. Kaget istri saya. Hampir stroke dia di situ. Ya, karena mendengar berita itu. Kemudian istri saya katakan, "Pak, ini dokter katakan Bapak tidak bisa hidup lebih dari 9 hari. Kita mau buat apa ini?" Saya katakan, "Ayo kita cepat pulang ke negaramu." Ke Malaysia ya, istri saya orang Malaysia. "Ayo kita cepat pulang ke sana. Bagaimanapun caranya kita harus cepat pulang." Proses demi proses, singkat kata kami akhirnya terbang dan sampai kami di General Hospital di Sarawak di Malaysia. Ya, di sebuah kota namanya Kota Miri. Kakak ipar saya adalah kepala juru rawat masyarakat di sana. Jadi walaupun saya tidak mengantongin paspor, saya masuk lewat pintu belakang. Karena ketika di Makassar saya sudah mulai ngurus-ngurus paspor. Itulah masa pungli waktu itu Pak. Masa pungli waktu itu sangat keras. Mereka sudah mulai minta uang. Seorang mahasiswa mana saya punya uang. Akhirnya
Kami lewat pintu belakang, masuk sampai juga di sana dan kakak ipar saya yang adalah kepala juru rawat masyarakat di sana itu, dia menolong saya dan masuk di rumah sakit. Dan puji Tuhan saya lepas lewat 9 hari yang telah divonis oleh dokter itu. Namun penyakit saya masih ada di dalam tubuh saya menderita lebih dari sekitar 7 bulan lagi di Malaysia. Saya berharap supaya penyakitnya semakin sembuh, tetapi bukan sembuh. Semakin parah dan semakin parah dan semakin parah ya. Kemudian darah sudah mulai keluar dari mulut saya, dari hidung saya, dari telinga saya. Yang paling banyak itu dari pori-pori kulit saya. Ini bau darah semuanya. Selain daripada itu kepala saya, ini penyakit darah yang menyebabkan kepala saya yang dihantamnya habis-habisan. Seperti kepala saya mau meledak. Sakit luar biasa. Saya menderita demam panas tinggi menggigil. Suhu panas saya sangat tinggi tetapi demam saya sangat saya menggigil ya, tulang-tulang saya seperti diremuk-remuk saja ya. Dan pada satu kali saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak tahan lagi menderita penyakit ini. 7 bulan loh saya di rumah sakit. Ya, bayangkan saja 7 bulan di rumah sakit itu bukan main, bosannya kita ya, sangat bosan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini, lebih baik Tuhan bawa saya pulang ke surga. Saya tahu betul kalau saya mati, kalau saya mati, saya menghembuskan nafas saya yang terakhir, saya akan pulang ke surga. Karena saya sudah menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan juga saya sudah berkomitmen, mendedikasikan kehidupan saya untuk melayani dia. Dan ya, saya katakan kalau saya mati, saya akan masuk surga. Lebih baik begitu Tuhan daripada saya dibiarkan menderita sakit yang luar biasa di dalam bumi ini, di dalam tubuh ini. Tuhan, ambil saya pulang ke surga. Ataupun saya katakan kepada Tuhan, kalau tidak Tuhan saya minta supaya Tuhan jamah saya sekarang ini. Jamah saya, ulurkan tanganmu yang berkuasa. Jamah saya, sentuh saya dan sembuhkan saya daripada penyakit ini. Bukankah Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang mati karena dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan itu kan firman-Mu. Saya tuntut itu Tuhan. Terus dari kekasih saya tunggu. Memang benar-benar saya serius mau mati. Sudah tidak tahan lagi menanggung penyakit ini, rasa sakit ini. Dan juga benar-benar saya berharap Tuhan menyembuhkan saya. Saya tunggu. Mati tidak, sembuh pun tidak. Ya mau tidak mau saya harus mengalir seperti air. Ya sampai di mana Tuhan memimpin saya. Terus saudara terakhir kali. Kakak ipar saya yang adalah kepala juru rawat masyarakat membawa saya pergi ke ruang periksa dokter. Itu dokter senior juga. Dia seorang Chinese, namanya Dr. Ong, saya ingat betul. Dia adalah seorang Kristen yang baik. Saya dibawa ke sana dan kemudian mereka dua bercakap-cakap. Dan saya tahu apa yang mereka cakapkan di dalam bahasa Inggris. Dokter itu katakan, we have tried our best to make a help to your brother, but there's no effect of it. Yeah, we cannot help him anymore. All medicines that we used for him is just an experiment. Now bring him back home and trust it to the Lord. If God healed him, he will be healed. But if not, yeah, we cannot say anything. Kami telah berjuang sedemikian rupa memberikan pertolongan bagi adik iparmu. Tetapi semua perjuangan-perjuangan kami selama ini tidak berhasil. Semua obat-obat yang kami berikan kepada dia adalah obat-obat eksperimen. Obat-obat pencobaan saja. Karena memang tidak ada obat kanker darah. Tidak ada. Ya, tidak ada obat kanker darah. Dan kemudian dia katakan bawalah adik iparmu pulang. Dan kalau Tuhan kalau dia mati ya kita bilang apa? Ya, kalau dia sembuh ya itu adalah urusan, itu adalah hak. Itu adalah kewajiban daripada Tuhan. Terus saudara saya melihat roman muka kakak ipar saya, dia sangat-sangat sedih. Saya pun turut bersedih hati akan hal tersebut. Dan kami pulang. Ya, kami pulang sampai di rumah. Saya katakan kepada istri saya, kalau Tuhan tidak menyembuhkan saya di sini, atau kalau tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan terjadi di sini, mengapa lagi kita harus tinggal di Malaysia? Kita sudah lihat keluargamu di sini. Ayo kita kembali ke Indonesia. Ya, kembali ke Indonesia supaya saya dapat bertemu kembali dengan keluarga saya yang ada di Indonesia. Saudara, semua proses penyakit ini berjalan sedemikian rupa dan itu sangat-sangat menyiksa. Ketika saya mendengar apa yang dikatakan oleh dokter, saudara yang kekasih, memang benar. Tidak ada satu obat yang dapat menyembuhkan saya.
Dan kemudian ketika saya melihat kondisi fisik saya, hancur kondisi fisik saya. Rambut saya sudah rontok. Mata saya sudah tidak bisa melihat lagi. 4 meter di depan saya itu putih semuanya. Bukan gelap putih. Ya. Pendengaran saya juga sudah kurang tangkap. Dan kemudian suara saya sangat lemah dan sangat loyo. Dan ada kok suara yang keluar dari mulut saya. Hanya bisik-bisik dan pelan-pelan saja saudara yang kekasih. Walaupun demikian saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab firman Tuhan tadi itu tetap bersuara di dalam hati saya dan di dalam pikiran saya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 itu. Ya. Dokter katakan saya akan mati. Oke, memang benar. Fisik saya katakan, oh tidak ada harapan. No hope anymore, tidak ada harapan. Oke, memang benar. Karena saya sudah melihat fisik saya hancur. Tetapi Tuhan katakan apa? Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Pada waktu Yesus hidup di atas muka bumi, saudara yang kekasih, dia menyembuhkan banyak orang. Yang buta bisa melihat, yang timpang bisa berjalan, yang lumpuh ya bisa menjadi tegak kembali, ya menjadi hidup kembali. Bahkan yang mati bisa dibangkitkan. Dia berjalan di atas air, dia memberikan makan banyak orang. Dan saya katakan Tuhan kan sudah berfirman, Tuhan kan sudah mengatakan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yesus adalah tetap sama, baik kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, apa perbedaan orang-orang percaya pada masa lalu dan sekarang? Saya tidak berbeda dengan mereka. Saya anak Tuhan, mereka juga anak Tuhan. Kalau kuasa Tuhan bekerja lalu, sekarang juga bisa, saya bilang begitu. Saya berkata kepada Tuhan. Tetapi saya menyerahkan seluruh tanggung jawab kesembuhan saya ini kepada Tuhan. Sekali lagi, walaupun saya melihat tubuh saya hancur, dan apa yang dikatakan dokter memang benar, itu adalah fakta, tetapi saya lebih melihat kepada Tuhan. Melihat kepada Tuhan dan bergantung dan percaya kepada janjinya yang mengatakan oleh karena bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara tahu bilur-bilur Tuhan Yesus? Bilur-bilur itu adalah bekas-bekas luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus dan kemudian dijatuhi hukuman mati, mulailah tentara-tentara Romawi itu cambuk dia. Ada pernah lihat video ataupun video The Passion? Pernah lihat itu? Mungkin begitulah bilur-bilur atau babak belurnya tubuh Tuhan Yesus ketika dia dicambuk oleh tentara-tentara Romawi. Kemudian dia dibawa pergi ke Bukit Golgota, di sana tangannya direntang dan dipaku, ada bekas luka. Itulah bilur-bilur. Bekas-bekas luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus dan itu sangat sakit, itu bilur-bilur. Bekas luka yang ada pada tangan Tuhan Yesus, bekas paku itu adalah bilur-bilur. Demikian juga bekas paku yang ada pada kakinya. Itu adalah bilur-bilur. Rusuknya ditombak, berbekas, luka, dan itu bilur-bilur. Itu sakit semuanya. Apa manfaatnya untuk kita pada masa kini? Dari sejak Yesus disalibkan dan kemudian mati, apa manfaatnya untuk kita? Manfaatnya adalah oleh karena bilur-bilurnya itu, kamu telah sembuh. Itu adalah warisan kita. Ya, itu adalah warisan kita, orang-orang percaya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan walaupun dokter katakan begini, saya tetap percaya kepadamu. Tuhan, walaupun saya melihat kepada tubuh saya hancur, saya tetap percaya kepadamu. Tetapi kemanusiaan saya katakan kepada istri saya, ayo kita balik ke Indonesia. Dan istri saya setuju, bapak mertua saya setuju, saudara, kakak ipar saya setuju, dan kami pada hari itu pergi ke lapangan terbang. Tapi sebelum kami ke lapangan terbang, saya ditransfusi darah dulu. Ya, karena darah itu mendatangkan kehidupan. Sebab di dalam Kitab Ulangan kalau tidak salah Tuhan katakan kepada Musa itu di dalam darah ada kehidupan. Makanya kita gak boleh makan darah. Di dalam darah itu ada kehidupan. Ya. Nah saudara yang kekasih, darah dimasukkan ke dalam tubuh saya. Dan kemudian hari itu kami berangkat naik pesawat terbang. Saya duduk di pinggir jendela dan kemudian orang-orang sahabat karib, teman-teman mereka pada ada di lapangan terbang dan mereka lambai tangan. Saya juga lambai tangan. Bye-bye. Bukan hanya meninggalkan Malaysia ke Indonesia, tetapi meninggalkan bumi pergi ke surga. Saya sudah tahu saya tidak akan pergi, saya akan pergi ke surga itu. Ya. Tetapi saudara, sesuatu yang ajaib terjadi. Ketika saya mendarat di Tarakan, itulah waktu Tuhan. That's God's time. Saya sedang sekali dengan lagu kita yang pertama tadi. Apa itu lagunya itu? Waktu Tuhan. Ya. Itulah waktunya Tuhan. Saya mau paksa waktu Tuhan untuk menyembuhkan saya, tetapi ternyata waktu Tuhan belum tiba. God's time, waktunya Tuhan tiba
ketika saya mendarat di Tarakan, saya merasakan bahwa fisik saya ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya. Yang aneh itu adalah saya merasakan bahwa tubuh saya merasa nyaman, merasa enak, ya. Karena tadinya saya menderita demam panas tinggi menggigil itu ya. Dan saya merasa seperti tulang-tulang saya dipatah-patahkan dan kepala saya terasa akan meledak karena sakit kepala ini, karena kekurangan darah itu. Tetapi ketika saya mendarat di Tarakan, ada tante saya di situ, ada rumah tante saya di situ, mendarat dan kemudian sampai di rumah, semua rasa sakit ini hilang. Saya merasa enak pada badan saya. Tetapi awal-awal saya merasa curiga, jangan-jangan ini rasa enak mendahului kematian. Karena saya kan biasa melayat orang mati ya. Ketika orang akan menghembuskan nafas yang terakhir itu, saya perhatikan ada rasa tenang ya. Ada rasa tenang. Jadi saya jadi takut saudara. Saya katakan, mungkin ini pendahuluan daripada kematian rasa enak ini. Saya bilang begitu kan. Nah, saya mulai berpikir tentang kematian. Kegelapan apa yang akan saya lewat pertama-tama? Kemana saya pergi? Kemana? Akhirnya saya sampai di surga. Apakah saya menyeberang sungai? Pantai yang indah itu, yang dikatakan di dalam nyanyian kita itu semuanya ada dalam pikiran saya. Tetapi ternyata saya keliru, saudara. Yaitu pemikiran-pemikiran yang keliru. Malam hari itu saya pergi tidur dan saya tidur dengan sangat hangat, badan saya hangat dan kemudian rasa enak itu menyebabkan saya tidur enak dan nyenyak. Jam 5 pagi besoknya saya bangun dari tempat tidur itu dan keluar dan kemudian saya membuka pintu rumah tante saya itu. Dan di sana saya menggerakkan badan dan menghirup udara yang sangat segar. Saya sembuh sempurna bahkan sampai hari ini. Amin. Itu. Makanya saya ini sangat bersemangat saudara ya. Saya ini sangat bersemangat kemana-mana saya ini pergi saya bersemangat ya. Oleh sebab saya merasakan anugerah dan kasih karunia Tuhan itu betul-betul terjadi, teraplikasi ataupun termanifestasi di dalam kehidupan saya. Kami penginjilan ya dan membuka sampai 36 pos P itu. Semuanya itu berlatar belakangkan semangat ini. Saya sekarang ini berumur 67 tahun saya sekarang ini. Memang secara fisik merosot, tetapi saya lihat semangat saya tetap ada, membara-bara ya, maksudnya berapi-api ini ya, membakar-bakar di dalam diri saya ini ya. Makanya saya kemana-mana tempat pergi itu saya selalu memberikan semangat bagi generasi-generasi muda seperti kalian. Jadi saudara yang kekasih, apa yang dikatakan maksudnya saya sudah sembuh dan sembuh sehat walafiat dan tidak pernah penyakit itu kambuh lagi ya. Saya sehat walafiat bahkan sampai hari ini. Saya sehat bukan? Amin. Luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan bagi saya. Dan kemudian ya itulah yang terjadi bahwa kami memang memanfaatkan kesempatan ini untuk terus melayani Tuhan. Apalagi ada lagu kita yang sangat favorit sekarang ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Begitu bukan? Ya, jangan hanya kata-kata saja. Dan banyak di antara kita yang menyenanginya. Menyukai kata-kata ini, syair ini. Karena lagunya memang baik juga. Dan kemudian kata-kata syair lagunya sangat inspiratif. Tetapi jangan hanya sekedar ngomong doang. Ya, praktekkan, aplikasikan ya di dalam kehidupan kita. Bahwa hidup ini memang benar-benar untuk pelayanan. Ya, melayani Tuhan. Karena satu hari nanti kita akan pergi juga Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masih mau dengar? Sorry. Di dalam penginjilan kami satu tim yang sangat solid. Saya dan istri saya. Dulu bahasa Melayu dia. Dan sangat jelek. Tetapi sekarang karena dia bertahun-tahun tinggal di Indonesia. Bahasa Indonesia jauh lebih baik dari saya. Puji Tuhan untuk itu. Rumah kami ada di pinggiran kota, tetapi kami pergi ke pelayanan di kota karena kami punya hotel. Kami ibadah di hotel. Ada Pak Oscar dulu jadi anggota jemaat kita waktu dia bekerja dia punya bebuhan itu ya, kerja di Samarinda dulu. Dia tahu betul situasi dan kondisi ibadah kita di hotel. 20 tahun kami ibadah di hotel. Paham betul dan bayaran yang sangat mahal. Dan sekarang ini kami lagi sedang membangun gereja kecil-kecil ya. Ada pondok di situ tempat kami beribadah. Dan ya memang kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran bukan? Tidak perlu gedung yang besar-besar. Yang seperti ini ya mungkin sekarang ini tempat ibadah kami adalah sebesar ini juga. Tidak terlalu banyak orang hadir di dalam ibadah. Satu hari kami berdua pulang dari kota. Ya, sekitar jam 4 itu. Kami berdua
tidur istirahat karena capek ya. Dan belum terlelap betul-betul saya mendengar suara yang sangat keras menghantam rumah kami. Brak! Begitu. Keras sekali suaranya. Kemudian istri saya langsung bangun dan dia katakan, oh Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang katanya. Kayaknya Tuhan Yesus memang datang. Karena dia selalu terpikir akan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 itu yang mengatakan ketika Yesus datang maka langit yang ada di atas kita akan hilang lenyap dengan suara gemuruh yang dahsyat. Dunia dan unsur-unsurnya akan hangus di dalam nyala api dan kemudian bumi ini akan hilang lenyap. Suara gemuruh yang dahsyat. Mungkin seperti itulah suaranya. Prak, besar sekali. Makanya istri saya katakan Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus datang. Dan kemudian saya sendiri menafsirkannya beda. Saya pikir itu adalah pesawat terbang yang jatuh di rumah kami. Karena memang rumah kami berada di bawah lintasan pesawat terbang yang mengarah kepada lapangan terbang yang beberapa kilometer letaknya di sana itu. Pada waktu saya membuka mata saya, saudara yang kekasih, saya nggak bisa melihat lagi. Oleh sebab kamar kami penuh dengan reruntuhan. Kami berdua berada di bawah plafon. Di atas plafon itu ada atap seng. Kemudian di atas seng itu ada dahan-dahan pohon yang penuh di kamar, penuh di dalam kamar itu. Ya, ternyata ada satu pohon besar yang besar dan tumbuh kira-kira beberapa meter dari rumah kami rebah, roboh tanpa ada penyebab, tidak ada angin sedikit pun juga. Tetapi penyebabnya iblis pastilah ya, karena dia mau menghancurkan kami berdua. Roboh dan jatuh tepat di kamar di mana kami dua tidur atau kamar kami berdua. Dan dahan-dahannya itu penuh di dalam kamar tersebut, saudara yang kekasih. Jadi kami dua nggak bisa keluar. Anak saya di kamar sebelah berteriak dia katakan, papa mama, papa mama, papa mama. Dia pikir kami sudah meninggal dunia. Nggak lama kemudian datang orang kampung satu RT itu datang dan ribut mereka di luar. Mereka buka pintu nggak bisa karena terganjal dengan dahan-dahan pohon itu. Kemudian dengan pertolongan Tuhan akhirnya terbuka juga pintu kamar kami berdua. Dengan setengah mati saya keluar dari runtuhan itu dan pergi duduk. Orang ngomong ke saya sepertinya enggak paham apa yang orang ngomong. Karena saya lagi sedang sepertinya bermimpi. Apa yang terjadi ini saya tidak mengerti itu. Tetapi akhirnya saya sadar dan kemudian saya katakan, maut itu bisa menjemput seseorang dengan tidak memberikan informasi sebelumnya. Maut, kematian bisa merebut jiwa kita kapan-kapan waktu. Baik pada waktu kita tenang ataupun pada waktu kita tidak tenang. Bisa merebut jiwa kita ketika kita berkendaraan di darat. Atau bisa merebut jiwa nyawa kita ketika kita bekerja di tambang. Atau bisa merebut jiwa kita ketika kita ada di deposit. Bisa juga ketika kita tidur nyenyak. Dan ini yang hampir terjadi pada diri saya. Ya, makanya berjaga-jaga. Saya ingatkan kepada kalian supaya kita berjaga-jaga. Kita tidak bisa mengantisipasi setelah keluar dari tempat ini kita masih bisa hidup besok. Tidak tahu. Seorang penari tamborin di gereja kita, pulang dia dari penari tamborin sampai di rumah dia meninggal dunia. Ya, dan kemudian dikirim mayatnya pergi di kampung. Oh saudara kekasih, tidak ada yang dapat mengantisipasi itu. Ya, maut itu bisa dapat menyambar hidup kita kapan-kapan saja. Makanya kita harus bersiap siaga, ya, bersedia mengantisipasi apa yang akan terjadi. Dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya lepas dari itu. Saya katakan terima kasih Tuhan, saya lepas. Itu berarti hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Oke, itu kesaksian saya dan saya sambung dengan firman Tuhan ini. Yang mengatakan di dalam ayat yang kedua, firman Tuhan ini sambung dengan kesaksian ini ya. Itu menjadi pendahuluannya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 mengatakan kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian ayat yang ke-14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apa maksudnya? Apa maksud firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu sia-sia dan seperti usaha menjaring angin? Saya menjelaskannya dan memberikan satu ilustrasi atau satu gambaran atau satu peristiwa ya. Supaya kita lebih paham, lebih tahu tentang ini. Kita yang sangat berteman dengan WA, mungkin sudah pernah baca artikel ini. Karena saya pernah baca artikel ini dari WA juga. Kiriman dari seseorang.
Dan saya sangat senang dengan ini karena saya punya pemahaman tentang hidup ini menjadi semakin jelas begitu. Ada seorang mahasiswa, pemuda yang energik ya, pemuda yang sangat bersemangat. Pada hari itu dia kampusnya sedang menyelenggarakan wisuda. Jadi mahasiswa ini di wisuda pada hari itu untuk mendapatkan gelar S1. Kemudian saking gembiranya si mahasiswa ini keluar sampai di halaman kampus, dia meloncat dan meloncat ya. Dan sambil membuang toganya ke atas dia katakan, "Ore, saya sudah selesai. Perjuangan saya di kampus ini selesai. Saya baru saja selesai dan mendapatkan gelar S1. Hore katanya. Ya, memang kesenangannya tersendirilah itu. Tetapi di sudut sana ada seorang pendeta melihat over happy. Siapa nih si pemuda ini? Kemudian Pak Pendeta ini datang mendekatin pemuda ini dan dia katakan, "Pak, anak," katanya, "kamu kok terlalu gembira hari ini? Apa yang menyebabkan kamu terlalu bergembira? Over happy," katanya. Kemudian anak itu mengatakan, "Pak Pendeta seperti nggak tahu saja," katanya. "Ini kan kami baru selesai dengan wisuda ini. Saya sudah dapat gelar S1 nih Pak Pendeta. Bertahun-tahun saya menggelutin pelajaran saya. Perjuangan akademik saya di tempat ini. Dan sudah selesai hari ini. Saya dapat gelar S1. Saya sangat bergembira dengannya." "Oh baik," kata Pak Pendeta. Setelah ini kamu mau kemana? Apa selanjutnya?" kata Pak Pendeta. "Pak Pendeta, saya tidak puas dengan gelar S1. Saya mau dapat gelar S2-nya juga." "Di mana?" kata Pak Pendeta. "Saya akan pergi ke Amerika dan saya mendapatkannya di sana. Mendapatkan gelar S2 di dalam bidang bisnis," katanya begitu. "Oh bagus," katanya. "Anak-anak muda yang energik dan jenius seperti Anda pantas saja untuk melanjutkan pendidikan bahkan sampai ke luar negeri." "Nah, oke baik, kalau kamu sudah dapatkan gelar S2 di bidang bisnis di luar negeri, setelah itu apa lagi?" Anak muda ini katakan, masih bersemangat, dia katakan, "Saya akan melanjutkannya dengan S3, Pak Pendeta," katanya. "S3 bidang bisnis." "Oh bagus," katanya. "Setelah itu apa lagi?" "Pak Pendeta, saya akan kembali ke Indonesia setelah saya mendapatkan S3 saya dan saya mulai dengan bisnis saya. Dan saya akan menjadi sangat berhasil karena saya akan menerapkan semua teori-teori yang saya dapatkan di dalam pendidikan saya." "Oh bagus," katanya, "kamu akan berhasil setelah kamu kembali ke Indonesia setelah mendapatkan S3. Setelah itu apa lagi?" Kemudian anak muda ini katakan, "Pak Pendeta, saya akan menjadi orang berhasil di dalam bisnis, saya akan menjadi kaya, saya mendapat banyak uang dan kemudian saya menjadi seseorang yang sangat makmur." "Oh bagus," kata Pak Pendeta. "Setelah itu apa lagi?" "Pak Pendeta, karena saya berhasil dalam bisnis, kemudian saya mulai mencari perempuan menjadi istri saya. Tentu saja perempuan yang cantik," dia bilang begitu. "Oh bagus, setelah kamu menikah apa lagi?" kata Pak Pendeta. "Kami menikah dan kami dikaruniai oleh Tuhan anak-anak." "Oh ya memang benar, itu kan hukum pernikahan," kata Pak Pendeta. "Setelah itu apa lagi?" Kemudian si anak katakan, "Saya akan menyekolahkan anak saya mengikuti jejak saya. S1 di Indonesia, S2 di Amerika dan S3 untuk di bidang bisnis." "Oh bagus," katanya, "kamu kan kaya. Ya, kamu berduit, jadi kamu bisa saja mengirim anak-anakmu sekolah sampai ke ujung-ujung bumi ini. Tetapi setelah itu apa lagi?" Kemudian si pemuda katakan, "Pak Pendeta, saya akan memanggil anak-anak saya sehingga mereka bekerja sama dengan saya menjadi satu tim yang solid di dalam menjalankan bisnis kami dan kemudian bisnis kami ini akan menjadi satu kerajaan bisnis yang sangat berhasil di Indonesia." "Oh, bagus," katanya. "Ide yang sangat bagus," kata Pak Pendeta. "Tetapi setelah itu apa lagi?" Si pemuda mulai nadanya sudah mulai tidak terlalu bersemangat. Tadi sangat bersemangat. "Pak Pendeta," katanya, "saya menjadi tua dan kemudian saya pensiun. Dan kemudian saya menyerahkan pekerjaan bisnis ini kepada anak-anak saya." "Oh," kata Pak Pendeta, "kalau kamu setelah pensiun apalagi?" kata Pak Pendeta. Kemudian terdiam sejenak, si anak muda yang memang tadi energik, berbicaranya sangat bersemangat, sudah mulai loyo. Dia katakan, "Pak Pendeta, saya akan menjadi tua dan kemudian saya berjalan sambil terbongkok-bongkok pakai tongkat." "Oh setelah itu apa lagi?" kata Pak Pendeta. Akhirnya air mata menetes di mata anak muda. Dia sudah tidak energik lagi, bersemangat lagi. Dia katakan, "Pak Pendeta, saya akan mati." Tragis bukan? Inilah yang dikatakan firman Tuhan tadi, yang mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Segala sesuatu adalah
Seperti orang menjaring angin. Dengan perkataan lain, kita dilahirkan di dalam dunia ini, diberi kesempatan untuk hidup sementara. Berapa tahun kita diizinkan oleh Tuhan untuk hidup? 70 tahun. Kalau kita kuat, 80 tahun. Selebihnya apa? Adalah penderitaan. Itu kata firman Tuhan kan? Kita diberi kesempatan oleh Tuhan hidup di atas muka bumi ini selama 70 tahun. Kalau kita kuat 80 tahun. Saya hampir sampai kepada patok ini ataupun batas ini. Saya sudah 67. Sebentar berapa tahun lagi, 3 tahun lagi saya mati. Tapi kalau saya kuat mungkin 80 tahun ya. 80 tahun. Kalau saya kuat. Tapi saya minta kepada Tuhan, Tuhan janganlah saya cepat-cepat mati. Berikan kesempatan bagi saya untuk lebih banyak beraktivitas melayani Tuhan, saya bilang begitu. Nah, saudara kekasih, kita akan mati. Itu adalah akhir daripada kehidupan kita. Dan kematian adalah akhir dari kehidupan. Kematian itu tertimpa atas semua orang. Orang-orang yang sangat miskin, kalau kita ke Jakarta ada orang-orang yang tidur di bawah jembatan itu, di bawah jalan tol itu. Ada lihat di sini ada? Tidak ada mungkin ya. Jakarta saya sering lihat yang begitu. Mereka karena miskin dan berpenyakitan mungkin tidak ada uang untuk berobat, bisa mati. Ya. Bagaimana dengan orang-orang yang menengah seperti kita? Bisa mati enggak? Mati. Bagaimana dengan mereka-mereka yang seperti jenderal, raja, kaisar, seperti sultan, agung? Bagaimana? Bintang film yang tenar, mati. Baru-baru Ratu Elizabeth meninggal dunia, bukan? Bukan main itu. Kita pikir dia tidak akan mati. Ternyata meninggal dunia juga. Bagaimana dengan Michael Jackson yang sangat dipuja-puja orang? Kita pikir nggak akan mati dia karena dia banyak duit dan punya harta kekayaan yang luar biasa. Dokternya ya ada dokter pribadi. Bagaimana? Dia tidak hidup juga. Dia mati dan lain sebagainya. Hitler, siapa yang berkuasa di dunia ini? Alexander Agung yang berkuasa di dunia ini. Semua mati, saudara kekasih. Tahu cerita Alexander Agung? Dengar itu di cerita, saya ceritakan sedikit. Supaya kita tahu bahwa orang sekaya apapun, bos seperti apapun seseorang itu, dia tidak akan dapat bertahan hidup. Alexander Agung, katanya begini, ya, dia begitu berkuasa, makanya dia disebut sebagai agung, seseorang yang agung, Alexander Agung. Dia menguasai seluruh Eropa, Afrika, demikian juga Asia. Dan kekayaannya luar biasa. Ketika dia mengumumkan perang kepada negara-negara yang menjadi sasaran target daripada peperangannya, negara itu gemetar ketakutan. Lebih baik dia menyerah daripada berperang. Karena memang mereka akan jatuh. Kekayaan Raja Alexander Agung, tak terkatakan lagi. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gudang-gudang perhiasan, emas, perak, intan permatanya banyak. Gundik-gundiknya dari setiap negara, banyak. Jadi tidak ada sesuatu pun yang dia tidak bisa peroleh. Ketika dia mau sesuatu pada saat sekarang ini juga dia dikasih. Tapi pada satu kali Raja Alexander Agung Kaisar Alexander Agung duduk di tahtanya dan dia bertopang dagu dan air matanya bercucuran. Ya. Kemudian ajudan yang paling dekat kepada dia katakan, Tuhan, mengapa Tuhan menangis? Mengapa Tuhan bersedih hati? Perintahkan sesuatu kepada saya dan saya dapatkan itu kepada Tuhan. Sekarang ini juga. Tidak usah menangis Tuhan. Raja Alexander Agung mengatakan, saya bukan menangis karena saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya menangis karena ada sesuatu yang kosong di dalam jiwa saya. Ya, begini saja kata Raja Alexander Agung. Kalau saya meninggal dunia nanti, saya minta kalian buat peti mati saya seperti ini. Lobangkan tangan di sisi kiri, sisi kanan, lobang di sisi kanan kaki saya, kaki kiri juga. Nanti kalau saya mati, keluarkan tangan saya, keluarkan kaki saya. Jadi si ajudan katakan, Tuhan, aneh itu Tuhan. Mengapa Tuhan memerintahkan sesuatu yang aneh seperti itu? Ya nanti kalian tahu, dia bilang begitu. Dan kemudian dia katakan, Alexander Agung katakan lagi, kalau saya meninggal dunia nanti katanya, semua harta kekayaan saya, emas, permata, batu mulia, intan permata yang saya peroleh bergudang-gudang itu dibongkar dan kemudian dihamburkan dari depan istana saya sampai ke liang lahat, ke muka kuburan saya katanya. Mengapa demikian Tuhan katanya? Oh tidak apa-apalah, saya mengerti saja kata ajudan.
Dan kemudian dia katakan, kalau saya mati, yang memikul, yang menandu peti mati saya adalah dokter-dokter yang terkenal di dalam kekaisaran saya. Dokter-dokter pakar, dokter-dokter yang kenal. Oke, mengapa demikian? Saya jelaskan katanya. Tangan saya dikeluarkan pada lubang peti mati. Demikian juga kaki saya dikeluarkan dari peti mati ini. Ya, jadi saya begini saja kan di lubang itu. Karena saya ingin memberitahukan kepada dunia ini, dengan telanjang saya dilahirkan di atas muka bumi ini, dan dengan telanjang juga saya akan masuk ke dalam dunia orang mati. Yang kedua dia katakan, hamburkan semua harta kekayaan, emas permata, batu mulia yang saya sudah peroleh selama ini dari depan istana saya sampai ke liang lahat. Supaya saya memberitahukan kepada dunia ini, setiap yang kita peroleh selama kita hidup, kita tidak akan boyong bawa masuk ke dalam dunia orang mati. Tidak ada itu. Dan kemudian para dokter yang memikul, menandu saya punya peti mati katanya, saya ingin memberitahukan kepada dunia ini, ketika maut menjemput seseorang, obat yang paling mujarab tidak berkhasiat. Dokter yang paling ahli tidak dapat mengobat. Saya ingin memberitahukan kepada dunia. Saudara yang kekasih, Raja Alexander Agung meninggal dan orang melakukan seperti yang dia perintahkan. Tangannya dikeluarkan, aneh, memang aneh, tetapi itu perintahnya dia. Kemudian emas permata dia hambur-hambur sampai ke liang lahat. Dokter yang paling pakar memikul dan kemudian menguburkan dia di kuburannya, saudara. Begitulah akhir daripada kehidupan manusia, bukan? Makanya firman Tuhan tadi katakan kepada kita, segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Dan ayat 14 mengatakan segala sesuatu sia-sia dan usaha seperti menjaring angin. Itu tidak bohong itu. Saya ingin berterus terang kepada saudara bahwa pada kali pertama saya membaca firman Tuhan ini, saya sendiri jadi stres. Frustrasi saya. Untuk apa saya hidup di atas muka bumi ini? Hampir-hampir saya mengutuk hari kelahiran saya. Sama seperti Ayub mengutuk hari kelahirannya dia. Karena saya tahu saya hidup untuk mati. Hidup dan kemudian untuk sementara waktu. Menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan penderitaan, berliku-liku dan kepahit ini. Dan kemudian akhirnya maut ataupun kuburan menunggu saya. Itu yang menyebabkan saya sangat frustrasi dan sangat stres. Memikirkan, merenungkan ke depan. Tetapi akhirnya pikiran saya dicerahkan kembali melalui firman Tuhan, saudara. Bahwa ada caranya, ada pintu keluar untuk kita menghindarkan diri daripada kesia-siaan hidup ini. Dan ini yang ingin saya bagikan kepada saudara pada malam hari ini. Supaya kita tetap bersemangat. Amin. Supaya kita tetap bersemangat. Jangan patah semangat seperti saya. Jangan frustrasi sama seperti saya itu. Ya. Makanya baca firman Tuhan kita menemukan banyak solusi. Jalan keluar daripada firman Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang melayani Tuhan dengan setia siang dan malam. Saudara, kita tidak termasuk golongan orang yang menjalani kehidupan ini dengan sia-sia. Tidak. Kita adalah orang istimewa dan dapat jalan keluar. Bagaimana menghindari, bagaimana melepaskan diri atau menemukan jalan keluar daripada kesia-siaan hidup. Saudara tahu mau di mana ayat firman Tuhan itu mengatakan? Mari kita lihat. Firman Tuhan itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Ya. Sekali lagi saya tegaskan begini. Orang-orang di luar di sana, ya, mereka mengalami hidup ini, menjalani kehidupan ini dan kemudian kesia-siaan menunggu mereka. Tetapi bukan kita. Kita adalah orang-orang yang mendapat keistimewaan karena kita telah menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kita terhindar dari kesia-siaan hidup tersebut. Ya, hidup ini tidak akan menjadi sia-sia. Saya baca, dengarkan baik-baik. Saya baca. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Oke, baik, saya baca ya. Kalian ikutin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu sia-sia. Begitu? Di dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu sia-sia katanya? Tidak. Apa katanya? Kita baca bersama-sama. Ya, supaya tahu bahwa inilah firman Tuhan untuk kita semua.
Ya. Oke baik, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kontras betul bukan? Tadi pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dan pasal ayat yang ke-14 mengatakan segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia. Segala sesuatu sia-sia seperti menjaring angin. Tetapi 1 Korintus ini adalah porsi kita, ini adalah warisan kita. Dia katakan di sini bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, hidup ini tidak sia-sia. Jeripaya kita di dalam dunia ini tidak sia-sia. Bagaimana caranya membuat hidup ini tidak sia-sia? Ayat yang kata-kata ataupun kata-kata pada kalimat ini yang pertama-tama mengatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dan jangan goyah. Berdiri teguh di dalam iman. Jangan kita digoyahkan dengan isu-isu yang datang dari luar di sana. Di Kalimantan Timur, di Samarinda terutama sekali, saya sangat sedih mendengar bahwa begitu banyak anak-anak muda yang tidak berdiri teguh di dalam iman. Goyah iman mereka. Yang membuat mereka goyah dan tidak berdiri teguh adalah melalui pernikahan. Ya, mereka menikah dan menjadi mualaf. Pekerjaan menyebabkan seseorang tidak berdiri teguh dan goyah. Karena pancingan dari luar, kalau kamu meninggalkan iman kamu, maka kami akan memberikan kepada kamu, kami akan memberikan kepada kamu pekerjaan dan kedudukan. Seorang teman saya, seorang penginjil, dia adalah seseorang yang dia sudah pelayanan dan kemudian mengalami masalah finansial yang sangat sulit. Dan kemudian ketika tawaran ini diberikan kepada dia, dia tinggalkan pekerjaannya, pelayanannya sebagai seorang penginjil. Kemudian dia beralih, ya, mengikuti mereka. Sangat menyedihkan bukan saudara? Di sini Tuhan katakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri teguh dan jangan goyah. Nah, untuk kita-kita yang ada di dalam gereja ini, apa yang kita buat? Dia katakan di sini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur ada gereja di sini. Ada mentor rohani kita, Bapak dan Ibu Apri, Pendeta Apri. Dan saudara, mari bersama-sama dengan mereka berdua, dengan badan pengurus jemaat, kita bekerja sama. Ya, kita berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Kita berkolaborasi, kita bersinergi di dalam membangun kerajaan Tuhan di tempat ini. Sehingga kerajaan Tuhan di tempat ini semakin meluas dan semakin memenangkan lebih banyak jiwa di sekitar-sekitar. Ini saudara, itu yang dimaksudkan di sini. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita bergabung, kalau kita bersinergi, kalau kita berkolaborasi, melayani Tuhan bersama-sama, gereja ini akan menjadi gereja yang sangat besar, yang diisi dengan orang-orang yang baru percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yakin itu? Amin? Ya, itu menjadi mimpi kita atau itu menjadi visi kita ke depan, saudara. Oke, baik. Saya juga sama seperti Bapak dan Ibu Pendeta Apri, kita setiap hari giat di dalam pelayanan. Kadangkala saya juga jenuh dalam hal ini, saudara. Tantangannya besar. Tetapi saya terhibur dengan firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir sebelum saya selesai. Roma pasal 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Ini firman Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saya. Dan saya bagikan firman Tuhan ini kepada saudara supaya menjadi pegangan kita. Pada waktu kita merasa jenuh, pada waktu kita merasa capek oleh karena kegiatan-kegiatan aktivitas yang banyak. Saudara yang kekasih, kadang-kala kita mau mundur, tetapi jangan, ya. Ini firman Tuhan sangat baik sekali. Bagi saya, karena dia telah sangat efektif menghidupkan iman saya dan semangat saya kembali, saya bagikan kepada saudara. Oke, ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan di gereja ini bersama-sama dengan badan pengurus jemaat, berikan dukungan sepenuhnya untuk Bapak dan Ibu Pendeta Apri, maka Tuhan akan memberkati perkembangan gereja ini ke depan. Dan kita telah menyelamatkan masa-masa hidup kita, sehingga masa hidup kita tidak sia-sia tetapi efektif dan berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba telah berbagi firman Tuhan ini.
Dan hamba berdoa agar supaya apa yang hamba bagikan pada malam hari ini, bagi jemaat-Mu ini Tuhan, oh Tuhan, mendapat tempat yang pantas di dalam hati dan pikiran kami, dan juga memotivasi kami untuk terus melangkah di dalam melayani Tuhan dengan giat, dengan penuh semangat, dengan gairah di kemudian hari. Agar kami secara bersama-sama dapat membangun kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Doa ini kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin.